Selamat bergabung di channel saya. Pada video kali ini, akan saya lanjutkan cerita tentang Arif, anak dari penjual mie ayam. Bagi yang baru bergabung dan belum melihat part satunya, supaya tidak bingung jalan ceritanya, silahkan klik link part satunya di deskripsi ya guys. Sebelum ceritanya saya lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share ya guys. Silahkan menikmati. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada suara gerobak mie ayam yang biasa didorong Untung menuju pasar. Untung duduk termenung di teras rumah sambil memandangi gerobak yang rodanya patah dan etalasenya hancur. Beberapa kali ia mencoba memperbaikinya sendiri, tetapi kerusakannya terlalu parah. "Ayah," sapa Arif pelan. Untung menoleh dan tersenyum, meski wajahnya tampak lelah. "Kamu berangkat sekolah saja, Nak. Jangan pikirkan gerobak ini." Arif mengangguk, tetapi hatinya terasa berat. Sebelum berangkat, ia mencium tangan ayah dan ibunya. "Yah, Bu, Arif yakin kita pasti bisa melewati semua ini." Ani hanya mengangguk sambil menahan air mata. Di sekolah, Arif berusaha mengikuti pelajaran seperti biasa. Namun pikirannya terus terbayang keadaan keluarganya. Saat pelajaran matematika, Bu Rina menyadari Arif tampak tidak fokus. "Arif, kamu tidak Pak Ma?" Arif berdiri. "Maaf Bu, saya baik-baik saja." Meski begitu, Bu Rina merasa ada sesuatu yang sedang dipendam oleh murid berprestasinya itu. Sepulang sekolah, Doni, Fajar, Irfan, Anti, Tina, dan Ika mengajak Arif belajar kelompok. "Maaf teman-teman," kata Arif pelan. "Aku harus pulang dulu." "Ada apa, Arif?" tanya Ika. "Ayah sedang ada masalah di rumah." Arif tidak menceritakan semuanya. Ia tidak ingin teman-temannya ikut merasa kasihan. Sesampainya di rumah, Arif melihat ibunya baru pulang dari mencuci pakaian. Wajah Ani tampak sangat letih. Sementara Untung masih berusaha memperbaiki gerobak, namun hasilnya belum memuaskan. Malam itu, setelah makan malam dengan lauk sederhana berupa tempe dan sayur bening, Arif memberanikan diri berbicara. "Yah, bagaimana kalau setelah pulang sekolah Arif bekerja sambilan?" Untung langsung menggeleng. "Tugasmu belajar, tapi ayah sedang tidak bisa berjualan." Ani juga ikut berbicara. "Kami tidak ingin sekolahmu terganggu." Arif tersenyum. Arif janji tidak akan meninggalkan pelajaran. Arif hanya ingin membantu keluarga. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Arif mendatangi sebuah toko fotokopi di dekat sekolah. "Pak, apakah masih membutuhkan pegawai?" Pemilik toko memandang Arif. "Kamu masih sekolah?" "Iya Pak, saya hanya ingin bekerja setelah jam sekolah." Melihat kesungguhan Arif, pemilik toko itu akhirnya mengizinkan Arif membantu merapikan buku, mengangkat kertas, dan melayani pelanggan setiap sore. Upahnya memang tidak besar, tetapi cukup untuk membeli beras dan kebutuhan dapur. Setiap malam, Arif tetap belajar hingga larut agar nilai sekolahnya tidak menurun. Melihat semangat Arif, Untung merasa bangga sekaligus sedih. Seharusnya di usiamu, kamu hanya perlu belajar, bukan ikut memikirkan ekonomi keluarga. Arif tersenyum sambil memegang tangan ayahnya. Justru karena ayah dan ibu sudah bekerja keras selama ini, sekarang giliran Arif membantu. Di balik pintu kamar, Adi dan Anto mendengar percakapan itu. Adi berbisik kepada adiknya, "Nanti kalau sudah besar, kita juga harus membantu ayah dan ibu seperti Kak Arif." Anto mengangguk polos. "Iya." Sementara itu di sekolah, Riko memperhatikan Arif yang mulai sering pulang terburu-buru. Ia tersenyum sinis. Sepertinya Arif sedang punya masalah. Bima mendekat. "Ini kesempatan kita." Riko mengangguk pelan. "Tunggu saja. Sebentar lagi semua guru akan berhenti mengaguminya." Mereka pun mulai menyusun rencana licik yang dapat menghancurkan nama baik Arif di sekolah. Tanpa disadari Arif, ujian berikutnya bukan hanya soal ekonomi keluarganya, tetapi juga fitnah yang akan mengancam beasiswa dan masa depannya. Seminggu telah berlalu sejak Arif mulai bekerja sambilan di toko fotokopi. Setiap hari ia menjalani rutinitas yang sangat padat. Pukul 5 pagi, Arif sudah bangun membantu ibunya menyiapkan makanan untuk dititipkan di kantin sekolah. Setelah itu, ia membantu ayahnya memperbaiki gerobak mie ayam yang masih belum bisa digunakan. Selesai membantu orang tuanya, Arif berangkat ke sekolah dengan sepeda tuanya. Di sekolah, seluruh siswa kelas 10 sedang menghadapi ujian tengah semester. Arif belajar dengan sungguh-sungguh meski setiap malam ia hanya tidur beberapa jam. "Semoga aku bisa mempertahankan beasiswa ini," gumam Arif dalam hati. Melihat Arif yang tetap tenang menghadapi ujian, Doni tersenyum. "Rif, kamu pasti bisa." Fajar menambahkan, "Kalau ada soal yang sulit, jangan panik. Kita sudah belajar bersama." Arif mengangguk sambil tersenyum. Hari demi hari berlalu.
Seluruh ujian akhirnya selesai. Seminggu kemudian, Bu Rina memasuki kelas dengan membawa setumpuk kertas hasil ujian. Anak-anak, hari ini ibu akan membagikan hasil UTS kalian. Seluruh siswa tampak tegang. Satu persatu nama dipanggil. Ketika giliran Arif, Bu Rina tersenyum bangga. Selamat Arif, kamu memperoleh nilai tertinggi di kelas. Bahkan nilai rata-ratamu adalah yang tertinggi di tingkat kelas 10. Seluruh kelas bertepuk tangan. Doni, Fajar, Irfan, Anti, Tina, dan Ika langsung mengucapkan selamat. Hebat Rif, kamu memang pantas mendapatkannya. Namun di sudut kelas, wajah Riko berubah merah karena marah. Kenapa lagi dia? Bima berbisik, sejak Arif datang, kamu tidak pernah jadi yang terbaik. Riko mengepalkan tangan. Kalau begini terus, semua orang akan menganggap dia siswa paling hebat. Sementara itu, kepala sekolah memanggil Arif ke ruangannya. Arif sempat gugup. Permisi Pak. Masuk Arif. Kepala sekolah tersenyum ramah. Saya mengikuti perkembanganmu sejak awal masuk sekolah. Nilaimu sangat baik dan para guru juga mengatakan kamu memiliki sikap yang sopan. Terima kasih Pak. Kamu adalah contoh bahwa kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Pertahankan prestasimu karena sekolah akan merekomendasikanmu mengikuti Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Mata Arif berbinar. Benarkah Pak? Iya, tapi kamu harus belajar lebih giat lagi. Insya Allah Pak. Arif keluar dari ruangan kepala sekolah dengan hati yang sangat bahagia. Di halaman sekolah, teman-temannya sudah menunggu. Gimana Rif? Tanya Tina penasaran. Arif tersenyum lebar. Aku dipilih mewakili sekolah untuk Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Selamat, seru mereka hampir bersamaan. Mereka ikut bangga atas pencapaian Arif. Namun dari kejauhan, Riko mendengar semua percakapan itu. Ia semakin iri. Aku tidak akan membiarkan dia terus bersinar. Bima mendekat sambil tersenyum licik. Aku sudah punya rencana. Apa? Sebentar lagi ada ulangan harian. Kita buat semua orang percaya kalau Arif menyontek. Riko tersenyum puas. Kalau guru kehilangan kepercayaan padanya, beasiswanya bisa terancam. Mereka pun tertawa pelan. Sementara itu, Arif pulang ke rumah membawa kabar bahagia. Yah, Bu, Arif dipilih mengikuti Olimpiade Matematika. Untung dan Ani saling berpandangan dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah, kami bangga padamu nak, ucap Untung sambil memeluk Arif. Di tengah kebahagiaan keluarga kecil itu, mereka tidak mengetahui bahwa sebuah fitnah besar sedang disiapkan untuk menghancurkan nama baik Arif. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Seluruh siswa kelas 10 akan mengikuti ulangan harian matematika sebagai persiapan Olimpiade Kabupaten. Sejak pagi, Riko dan Bima sudah menyusun rencana. Semua sudah siap, bisik Riko. Bima mengangguk sambil mengeluarkan selembar kertas kecil berisi rumus-rumus matematika. Nanti saat Bu Rina lengah, kertas ini kita selipkan ke bawah meja Arif. Riko tersenyum licik. Hari ini semua guru akan percaya kalau Arif bukan siswa jujur. Bel masuk berbunyi. Bu Rina memasuki kelas sambil membawa lembar soal. Anak-anak, kerjakan dengan jujur. Ibu tidak ingin ada yang menyontek. Semua siswa mulai mengerjakan soal dengan tenang. Arif terlihat fokus mengerjakan setiap soal. Berkat latihan yang ia lakukan setiap malam, hampir semua soal dapat ia selesaikan dengan mudah. Saat Bu Rina berjalan memeriksa barisan depan, Bima yang duduk di belakang diam-diam menyelipkan kertas contekan ke bawah meja Arif. Beberapa menit kemudian, Riko mengangkat tangan. Bu, saya menemukan sesuatu. Bu Rina segera menghampiri. Ada apa Riko? Di bawah meja Arif ada kertas contekan. Seluruh siswa langsung menoleh ke arah Arif. Bu Rina mengambil kertas itu. Wajahnya berubah serius. Arif, apa ini? Arif berdiri dengan wajah bingung. Saya tidak tahu Bu, itu bukan milik saya. Kalau bukan milikmu, mengapa ada di bawah mejamu? Saya benar-benar tidak tahu. Beberapa siswa mulai berbisik. Ternyata Arif menyontek. Pantas nilainya selalu bagus. Arif hanya menundukkan kepala. Dadanya terasa sesak. Ia tahu dirinya tidak bersalah, tetapi tidak memiliki bukti. Bu Rina kemudian berkata dengan nada tegas. Arif, ikut ibu ke ruang kepala sekolah. Suasana kelas menjadi sunyi. Doni langsung berdiri. Bu, saya yakin Arif tidak mungkin menyontek. Iya Bu, sambung Tina. Kami sering belajar bersama. Arif selalu mengerjakan soal dengan kemampuannya sendiri. Namun Bu Rina tetap membawa Arif ke ruang kepala sekolah agar masalah itu diselidiki. Di ruang kepala sekolah, Arif menjelaskan semuanya. Pak, saya tidak pernah membawa contekan. Kepala sekolah menatap Arif. Selama ini kami mengenalmu sebagai siswa yang jujur. Tapi sekolah juga harus menyelidiki kejadian ini. Arif mengangguk. Saya mengerti Pak.
Sepulang sekolah, Arif pulang dengan langkah lesu. Sesampainya di rumah, Untung melihat wajah putranya murung. "Kenapa, Arif?" Arif menceritakan semua yang terjadi. Untung terdiam sejenak, lalu menepuk bahu Arif. "Kalau memang kamu tidak bersalah, jangan takut." Ani menggenggam tangan Arif. Kejujuran mungkin diuji, tapi pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya. Malam itu Arif tetap belajar seperti biasa, meskipun hatinya dipenuhi kegelisahan. Ia takut jika fitnah itu membuat beasiswanya dicabut dan menghancurkan impian keluarganya. Di sisi lain, Riko dan Bima tertawa puas. "Besok pasti Arif mendapat hukuman," kata Bima. Riko tersenyum. Sebentar lagi dia tidak akan lagi menjadi kebanggaan sekolah. Namun mereka tidak menyadari bahwa sekolah memiliki kamera CCTV di lorong kelas yang mungkin telah merekam semua perbuatan mereka. Keesokan paginya, Arif tetap berangkat ke sekolah meski semalaman hampir tidak bisa tidur. Wajahnya terlihat pucat, tetapi ia berusaha tetap tegar. Sebelum berangkat, Untung menggenggam tangan putranya. Arif ingat satu hal, orang jujur mungkin difitnah, tetapi kebenaran tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Arif mengangguk. "Terima kasih ya." Sesampainya di sekolah, beberapa siswa masih membicarakan kejadian kemarin. Itu Arif yang katanya ketahuan menyontek. Kasihan, padahal selama ini dia juara. Arif memilih diam dan langsung menuju kelas. Tak lama kemudian, seorang petugas sekolah masuk ke kelas. Arif, Riko, dan Bima diminta ke ruang kepala sekolah sekarang. Mereka bertiga saling berpandangan. Di ruang kepala sekolah sudah hadir Bu Rina, wakil kepala sekolah, dan guru BK. Kepala sekolah membuka pembicaraan. "Kami sudah menyelidiki kejadian kemarin." Riko mulai tersenyum kecil, merasa rencananya berhasil. Namun kepala sekolah melanjutkan, "Sekolah telah memeriksa rekaman CCTV di lorong kelas." Wajah Riko dan Bima langsung berubah tegang. Guru BK kemudian memutar rekaman tersebut. Terlihat dengan jelas Bima mendekati meja. Arif ketika Bu Rina sedang memeriksa barisan depan. Ia menyelipkan selembar kertas ke bawah meja Arif. Sementara Riko memperhatikan keadaan sekitar. Ruangan menjadi hening. Kepala sekolah menatap Riko dan Bima. "Apa kalian masih ingin menyangkal?" Kedua siswa itu menundukkan kepala. Bima mulai menangis. "Maaf Pak, kami yang melakukannya." "Kenapa kalian melakukan itu?" tanya Bu Rina kecewa. Riko menjawab dengan suara pelan. "Saya iri kepada Arif. Sejak dia datang, semua guru memujinya. Saya takut tidak lagi menjadi siswa terbaik." Kepala sekolah menghela napas panjang. "Rasa iri tidak boleh membuat kalian menghancurkan masa depan orang lain." Beliau kemudian menoleh kepada Arif. "Arif, sekolah meminta maaf karena kamu sempat dicurigai." Arif tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Pak. Apakah kamu bersedia memaafkan mereka?" Semua mata tertuju kepada Arif. Arif memandang Riko dan Bima yang masih menundukkan kepala. Ayah selalu mengajarkan bahwa memaafkan membuat hati menjadi tenang. "Saya memaafkan kalian." Mendengar jawaban itu, Riko dan Bima semakin merasa bersalah. "Terima kasih Arif, kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi." Hari itu juga, kepala sekolah mengumumkan kepada seluruh siswa bahwa Arif tidak bersalah dan nama baiknya telah dipulihkan. Di kelas, teman-temannya langsung menghampiri. Doni memeluk Arif. "Aku sudah bilang, kamu pasti tidak mungkin menyontek." Fajar tersenyum. Akhirnya kebenaran menang. Anti berkata sambil tersenyum bangga, "Kamu bukan hanya pintar, tapi juga punya hati yang besar." Tina dan Ika ikut mengucapkan selamat. Mereka semakin kagum karena Arif memilih memaafkan, bukan membalas dendam. Sepulang sekolah, Arif membawa kabar itu kepada orang tuanya. Untung mengucap syukur. "Alhamdulillah, ayah sudah yakin kamu tidak bersalah." Ani memeluk Arif erat. Kejujuran adalah harta yang paling berharga. Malam itu keluarga kecil mereka kembali makan bersama dengan penuh rasa syukur. Meski lauk yang tersedia hanya telur dadar dan sayur bening, suasana rumah terasa hangat. Namun di balik kebahagiaan itu, Untung tiba-tiba memegangi dadanya. Wajahnya terlihat pucat karena sejak gerobak rusak, ia terus bekerja memperbaikinya tanpa banyak istirahat. Arif yang melihat kondisi ayahnya mulai khawatir. "Yah, ayah tidak apa-apa." Untung mencoba tersenyum. Ayah hanya sedikit lelah. Tanpa mereka sadari, kesehatan Untung mulai menurun. Dan cobaan baru yang lebih berat sudah menanti keluarga kecil itu. Pagi itu, Untung memaksakan diri bangun meski tubuhnya masih terasa lemas. Ia kembali mencoba memperbaiki gerobak mie ayam yang rusak dengan peralatan seadanya. "Ya, istirahat saja dulu," kata Arif dengan khawatir. Untung tersenyum. "Kalau ayah tidak segera memperbaikinya, kita tidak punya penghasilan, Nak." Arif hanya bisa menghela napas. Ia tahu ayahnya adalah sosok yang pantang menyerah. Ani datang membawa segelas teh hangat.
Mas, minum dulu. Badanmu sejak kemarin panas. Aku tidak apa-apa nih, mungkin hanya kecapekan. Namun saat Untung mencoba mengangkat roda gerobak yang baru diperbaiki, tiba-tiba pandangannya berkunang-kunang. Bruk! Untung terjatuh di halaman rumah. Yah! Teriak Arif sambil berlari menghampiri. Ani panik dan meminta bantuan tetangga. Bersama beberapa warga, mereka membawa Untung ke puskesmas terdekat. Setelah diperiksa, dokter menjelaskan kondisi Untung. Pak Untung mengalami kelelahan yang cukup berat. Tekanan darahnya juga tinggi. Beliau harus beristirahat dan tidak boleh bekerja terlalu keras selama beberapa minggu. Mendengar penjelasan itu, Arif dan Ani saling berpandangan. Kalau ayah tidak bekerja, bagaimana kita memenuhi kebutuhan sehari-hari? Pikir Arif. Sepulang dari puskesmas, Untung tampak murung. Ayah minta maaf. Ayah malah menjadi beban keluarga. Arif segera menggenggam tangan ayahnya. Jangan berkata begitu ya. Selama ini ayah yang sudah berjuang untuk kami. Ani mengangguk. Yang penting sekarang Mas Untung sembuh dulu. Malam itu, Arif menghitung uang tabungan keluarga. Jumlahnya semakin menipis. Ia sadar biaya makan, kebutuhan sekolah, dan pengobatan ayahnya harus tetap dipenuhi. Keesokan harinya, Arif tetap berangkat sekolah seperti biasa. Di kelas, Bu Rina mengumumkan bahwa latihan Olimpiade Matematika akan dimulai setiap sore. Peserta yang terpilih harus mengikuti bimbingan khusus. Arif terdiam. Jika mengikuti bimbingan, ia tidak bisa bekerja sambilan di toko fotokopi. Namun jika tetap bekerja, ia khawatir tidak siap menghadapi Olimpiade. Saat jam istirahat, Doni menghampiri. Rif, kamu kelihatan banyak pikiran. Arif akhirnya menceritakan kondisi ayahnya kepada Doni. Fajar, Irfan, Anti, Tina, dan Ika. Mereka terkejut. Kenapa kamu tidak cerita dari kemarin? Tanya Tina. Kami kan temanmu, sambung Anti. Fajar menepuk bahu Arif. Kalau kamu butuh bantuan belajar atau apapun, bilang saja. Irfan tersenyum. Kita hadapi bersama. Mendengar dukungan mereka, Arif merasa sedikit lega. Sore harinya, Arif pulang lebih cepat untuk menemani ayahnya di rumah. Untung memandang putranya dengan penuh rasa bangga. Arif, iya ya, jangan pernah berhenti mengejar cita-citamu hanya karena keadaan. Ayah rela bekerja seumur hidup asalkan kamu bisa menjadi orang yang sukses. Air mata Arif tak mampu lagi dibendung. Ia memeluk ayahnya erat. Demi ayah dan ibu, Arif akan terus berjuang. Di luar rumah, hujan kembali turun. Di tengah suara rintik hujan, tekad Arif justru semakin kuat. Ia berjanji akan mempertahankan beasiswa, memenangkan Olimpiade, dan suatu hari nanti mengubah kehidupan keluarganya. Namun perjuangan itu baru saja dimulai. Cerita ini bersambung ya guys. Nantikan part 3-nya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys, supaya kalian bisa melanjutkan cerita ini. Terima kasih sudah menonton.